Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Azahra Evril dari kelas 3C dengan NPM 241063125004. Kali ini aku akan mengerjakan tugas mata kuliah akuntansi sistem informasi tentang digital banking. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu digital banking? Mari kita simak. Nah, jadi digital banking adalah bank yang hampir 100% itu beroperasinya tuh lewat digital ataupun online atau kita bisa akses lewat aplikasi. Semua layanannya tuh seperti buka rekening, transfer, deposito, sampai customer service tuh ada di aplikasi itu. Dan kantor cabang fisiknya itu jarang ditemui di daerah-daerah. Kayak paling tuh ada beberapa dan tuh dikit banget gitu loh. Jadi semua akses ke bank itu tuh pakai online semua. Bedanya dengan bank konvensional tuh ya tadi nggak ada apa ya nggak ada interaksi dengan cabang fisik. Mungkin itu jadi bisa lebih hemat waktu. Ini tuh cocok banget buat generasi muda yang serba online, praktis dan butuh efisiensi. Dan juga orang yang mau punya di apa ya orang yang mau punya akun banking tapi dia nggak mau ribet karena kayak cuma buat jajan atau sekedarnya aja gitu loh. Nah, terus apa bedanya sih dengan aplikasi-aplikasi banking kayak Living Mandiri dan yang lainnya dengan M-Bank aplikasi mobile banking ini gitu loh. Atau dengan aplikasi digital banking ini. Sebenarnya kalau aplikasi banking kayak Mandiri, MyBCA, Bale itu tuh salah satu super apps atau aplikasi besar yang dirancang oleh satu bank yang dari dulu gitu, bank-bank besar Indonesia dan mereka tuh eh, nyediain layanan online yang sebelumnya mereka ada di kantor fisiknya. Nggak kayak digital banking. Kalau digital banking itu emang dari awal munculnya bank ini itu udah digital. Begitu. Dan kalau kayak Livin by Mandiri dan lainnya tuh masih butuh interaksi ke kantor-kantor cabangnya. Dan kantor cabang fisik mereka itu ada di mana-mana. Kita ke customer service aja kadang-kadang diarahin untuk ke cabangnya langsung. Sebenarnya ada plus minusnya sih dari kedua hal ini. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan aplikasi M-Banking biasa, kayak dari Mandiri, Bale, dan yang lain-lain itu, apa ya, interaksinya lebih jelas gitu. Karena kan kita datang langsung dan kita bisa tahu problem kita di mana. Kalau misalnya kayak digital banking ini kan kita tuh cuma bener-bener cuma online doang. Kayak kita nggak bisa datang ke kantor fisik, cabang fisiknya, atau dan yang lainnya. eh jadi itu mungkin terkendala di situ aja sih, tapi itu bisa merupakan salah satu kelebihan yang mereka promosikan ya ke kita sebagai salah satu inovasi teknologi vintage. Nah, aku di sini akan nge-review salah satu digital banking di Indonesia yang emang cukup banyak digunakan oleh apa ya, oleh semua orang gitu loh, kayak anak muda dan teman-teman aku ya. Hai, di sini aku akan menjelaskan atau nge-review salah satu aplikasi digital banking yang paling banyak digunakan. Ini menurut aku ya, soalnya dari teman-teman aku semuanya kayak pakai digital bankingnya tuh Bank. Nah, jadi Bank itu merupakan salah satu digital banking punya Shopee dan juga sama kayak yang punya Garena. Kenapa namanya Bank? Mungkin dan logo-logonya juga agak mirip sama aplikasi Shopee ya. Wah, di sini sensor, teman-teman. Di sini tuh sebenarnya aplikasi kayak gini nih. Jadi kita tuh sebelum masuk ke digital banking ini, kita harus input PIN kita. Dan kalau misalnya nggak PIN, itu tuh di sini ada layanan kayak, kelihatan nggak ya? Kayak buat input sidik jari gitu loh. Jadi kayak mudah banget nggak input sidik jari, kebuka. Oke, pada tampilan ini, di situ ada paling atas itu ada nama sama nomor rekeningnya berapa, terus ada notifikasi dan di situ ada info saldo, ada info tabungan dan sebenarnya di si bank ini tuh kalau misalnya kita naruh saldo itu tuh bakal ada 2,5%
bunga yang cair harian. Jadi bakal ada saldo masuk gitu loh. Itu dapat bunga dari aplikasi si banknya. Dan di sini kita juga bisa buka deposito hingga 6% ya ada bunganya. Di sini ada layanan transfer, top up dan tagihan, ada top up e-wallet juga, ada bisa undang teman ke si bank. Pastinya kita juga bakal dapat benefit dari si banknya. Kita bisa buka deposito, bisa tarik tunai, bisa setor tunai juga. Di sini kita lihat. Nah, bisa setor tunai, ada virtual akun, terus ada QRIS, ada transfer group, ada tampilan QR bayar, ada top up e-wallet, pulsa, data, dan kayak lain-lain gitu. Terus biasa kayak aplikasi-aplikasi vintage seperti biasanya, itu ada layanan pembayaran PLN, kartu kredit, TV, internet, BPJS, PDAM, angsuran kredit, PBB, Telkom, pasca bayar, edukasi, donasi dan zakat. Terus ini ada layanan investasi yaitu deposito dan lain-lainnya. Terus ada layanan tambahan juga. Nah, pada yang awal ini pesta untung si bank. Terus di sini ada deposito flash. Jadi itu kita bisa ini tuh buat yang mau dapat apa ya, mau daftar jadi deposito gitu loh. Jadi mau daftar buat masukin saldonya ke deposit. Jadi ada beberapa bunga yang ditawarkan. Di sini dia itu sebenarnya si bank tuh dia tuh lebih terintegrasi dengan aplikasi Shopee dan juga Shopify. Yang kita tahu Shopee tuh punya aplikasi e-wallet tersendiri yaitu Shopify dan dia buat digital banking sendiri yang ini si bank. Jadi emang integrasi dengan aplikasi Shopee itu sangat mudah teman-teman. Dan di Shopee itu kalau misalnya gunain si bank dia tuh bakal dapet diskon tiap pembelanjaannya. Selain e-wallet Shopee juga dia terhubung dengan e-wallet OVO. Di sini ada riwayat transaksi. Nah, kita bisa lihat di sini aku dapat bunga tabungan yang masuk dengan saldo aku 2000 tadi itu per harinya itu nggak per hari sih, per minggunya itu Rp1. Dan kalau kita scroll lagi itu ada transfer terakhir dan yang lainnya. Coba kita lihat di sini fitur-fitur yang ini. Fitur transfer. Fitur transfernya itu, waduh, sebentar ya. Fitur transfernya itu, nah, di sini bisa transfer ke sama si bank, bisa ke bank lain, bisa bayar virtual akun, bisa top up e-wallet, top up tagihan, bisa transfer grup, ada transfer terjadwal dan tampilan bayar QR. Sebenarnya fitur transfernya itu basic sama kayak yang lain. Cuma di si bank tuh fitur transfernya kalau sesama si bank tentu gratis. Dan ada tawaran menarik loh kayak kalau di si bank tuh setiap bulan gratis transfer ke bank lain tuh 10 kali. Jadi kita bisa transfer ke bank lain 10 kali dengan gratis tanpa biaya admin. Kalau virtual akun tuh kayak kalau misalnya kita bayar UKT itu kan biasanya masukin ke virtual akun atau enggak bayar ini di catatan pendidikan lain. Saya bayar UTBK itu kan pakai virtual akun, dan itu bisa bayar di Simbank juga. Di sini top up e-wallet. Setahu aku top up e-wallet ke Shopee itu juga Shopee Pay itu juga gratis dan kalau ke Dana juga gratis, tapi ke e-wallet lainnya itu ada adminnya. Terus ini ada top up tagihan, kayak biasa aja kalau misalnya kita belanja apa, misalnya kita belanja top up diamond di satu web, dan itu bisa pakai si bank atau apa, nanti bisa masukin ke top up atau tagihan. Nah, di sini uniknya tuh ada grup transfer grup gitu. Jadi, misalnya di sini aku punya satu grup yang namanya Aceng ya, terus kita tuh punya 3 anggota. Nah, di sini kita tuh bisa transfer misalnya kita contoh ke sini nih, ke ini, transfer 5.000. Dan itu tuh, aku emang ada saldo sih di situ. Samakan jumlah ke semua penerima. Ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen transfer ke banyak orang dengan jumlah yang sama. Jadi kayak dibikin grup aja, nanti kalian tuh kayak tinggal satu kali klik, dan itu tuh mempermudah banget. Nah, tampilan QR bayar itu sistemnya kayak kalian kalau mau belanja ke Indomaret atau Alfamart gitu, kayak supermarket-supermarket gitu, yang kita tampilin tuh QR punya kita gitu loh. Mungkin itu, dan di sini di bawahnya itu ada transaksi terakhir, dan kalian bisa taruh favorit juga. Terus di sini ada layanan, sebentar, ini dulu.
E-wallet kan udah kayak seperti biasa ya, maksudnya aplikasi vintage seperti biasa. Mungkin yang akan aku review adalah tarik tunai. Nah, jadi di Sebank itu bisa tarik tunai di Indomaret aja ya teman-teman. Jadi kayak kalian tinggal bilang kasirnya buat tarik tunai. Tapi kalau misalnya setar tunai itu bisa dari Indomaret lagi, tapi ini juga bisa melalui mobile banking lain, ATM, atau SMS banking, atau aplikasi Shopee. Terus ada deposito. Deposito itu harus daftar. Tuh, simulasi deposito. Di sini apa itu deposito? Ada berapa penjelasannya. Simpanan berjangka yang pencariannya, ya kalian tahu lah sendiri deposito itu apa. Paling aplikasinya sama kayak digital bank banking lain ya, digital banking lain maksudnya kayak standar gitu. Dia tuh emang ngedepanin UI yang simple, terus kayak ngedepanin layanan-layanan tanpa admin kayak yang tadi aku jelasin tadi. Sehingga tuh orang-orang tuh pada tertarik karena kan masalah zaman sekarang tuh kita sama teman-teman kita tuh kayak beda bank gitu, dan kalau misalnya kita mau transfer ke teman kita itu kan ada adminnya ya, jadi kayak agak bete banget gitu loh buat transfer ke teman kita. Jadi di si bank tuh kenapa banyak milih juga karena dia tuh ada beberapa, ada fitur gratis admin itu loh, dan transfernya juga cukup mudah gitu. Keamanannya sih untuk sampai saat ini dari penggunaan aku yang kurang lebih 1 tahun itu cukup aman ya. Terus ah kalau kekurangannya itu mungkin si bank itu nggak selengkap aplikasi-aplikasi super bank kayak Livin dan yang lainnya. Soalnya kalau Livin tuh udah mulai investasi dan bisa beli saham gitu loh. Dan dia juga kan punya kartu e-money dan yang lainnya. Karena emang dia emang bank besar dan aplikasinya itu super apps. Jadi emang nggak ini sih beda apa ya? Mereka tuh mungkin beda marketing atau beda teknologi yang diunggulkan gitu. Jadi sebenarnya untuk pilih digital banking atau super apps yang itu tergantung preferensi kalian juga, kebutuhan kalian juga gitu loh. Untuk milih yang mana yang kalian mau. Kalau kalian suka belanja di Shopee ya mungkin si bank ini salah satu digital banking yang direkomendasikan. Kalau kalian pengguna aplikasi Blue, Blue dari BCA itu kan Blue BCA kan merupakan salah satu aplikasi digital banking di bawah naungan BCA ya. BCA kan salah satu em, perusahaan eh salah satu bank terbesar di Indonesia juga kan. Jadi kayak lebih terpercaya gitu. Itu preferensi kalian, terserah kalian mau pilih yang mana. Mungkin itu review dari aku tentang digital banking dan aplikasi Cbank. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.